Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di mata kuliah persamaan diferensial untuk pertemuan kita yang ke-10 kalinya. Oke, sebelum saya lanjutkan materi ini, alangkah baiknya kalian siapkan alat-alat tulis. Apabila nanti ada yang penting silahkan dicatat, dan apabila nanti ada yang masih membingungkan silahkan ditulis dulu, dikumpulkan, dan kemudian ditanyakan ke saya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke materi. Kalau dulu kemarin ya kita belajar materi terakhir itu persamaan diferensial eksak, sekarang tak eksak ya. Ya, perlu diketahui kemarin syarat perlu dan cukup untuk sebuah persamaan diferensial dikatakan tak eksak itu apabila ini do m per do y, turunan m terhadap y nya itu tidak sama dengan turunan n terhadap x. Kalau di eksak, persamaan diferensial eksak ini kan sama dengan syaratnya. Kalau tak eksak ya lawannya tidak sama dengan. Contoh 2y dx ditambah x dy sama dengan 0, maka turunan m itu kan di depannya dx ya, itu 2y. Nah, turunan 2y terhadap y itu sama dengan 2. Sementara turunan n terhadap x, n itu di depannya, fungsi di depannya dy itu x ya, turunan x terhadap x itu sama dengan 1. 2 itu tidak sama dengan 1, sedemikian hingga ini adalah persamaan diferensial tak eksak, seperti itu. Perhatikan ini, bila persamaan diferensial tak eksak tadi masing-masing ruas dikalikan dengan x ya, maka hasilnya ini ya, maka kita selidiki lagi, kita cari turunan m terhadap y nya itu ketemu 2x, turunan n terhadap x nya itu 2x sama, sedemikian hingga ini menjadi persamaan diferensial yang eksak ya. Lah, dalam hal ini apabila suatu persamaan diferensial tak eksak dikalikan sesuatu ya, sedemikian hingga persamaan diferensial tak eksak tersebut menjadi eksak, maka pengalinya tadi namanya faktor integrasi. Timbul pertanyaan, apakah merubah nilai? Tidak, karena karena sebuah persamaan dikalikan dengan sesuatu ya yang sama, itu tidak akan merubah nilai kebenaran dari persamaan tersebut. Nah, sekarang faktor integrasi itu apa toh? Ya, suatu fungsi tak nol f(x, y) ya, disebut faktor integrasi dari persamaan diferensial ini ya. Maka harus berlaku jika ini ingin disebut persamaan faktor integrasi ya, maka harus berlaku ini adalah sebuah persamaan diferensial eksak. Saya ulangi, jika fungsi f itu merupakan faktor integrasi, maka syaratnya ini ketika ini dikalikan dengan ini maka menghasilkan sebuah persamaan diferensial baru, yang dimana persamaan diferensial baru itu adalah persamaan diferensial eksak. Nah, artinya dari tak eksak menjadi eksak. Nah, faktornya itu namanya faktor integrasi. Sekarang cara untuk mencari faktor integrasi apabila f itu memuat satu variabel saja yaitu x ya. Ini fx, sedemikian fx, maka pertama dicari dulu ini mj ini turunan m terhadap y, m ini turunan n terhadap x per n itu di depan fungsi di depan dy ya, itu. Terus apabila memuat y saja maka ini tinggal dibalik, ini juga dibalik, hanya itu yang perlu diingat-ingat. Nah, apabila memuat variabel yang homogen, fungsi homogen ya, yaitu f nya itu dua variabel x dan y, maka faktor integrasinya yaitu 1 per xm. Xm itu x dikali m ditambah ym, seperti itu. Sebagai contoh, ini saya kasih contoh, kita disuruh untuk menentukan persamaan penyelesaian umum persamaan diferensial tak eksak ini. 2y dikurangi x pangkat 3 ini ya, kita tentukan dulu do m per do y. Artinya turunan m terhadap y, m kan di depan dx, berarti ini diturunkan terhadap y, ini yang punya y adalah kelompok ini saja, berarti turunan dari 2y itu 2. Terus ini turunan x terhadap x, m nya kan di depannya dy ya, turunan x terhadap x itu 1, jadi tidak eksak dia gitu. Maka dari itu kita cari faktor integrasi. Mula-mula kita cari dulu ini fx ini bukan faktor integrasi ya. Kalau di sini faktor integrasinya saya ubah ke mu, huruf mu ya.
Ya, kita cari dulu intinya yang pertama tadi loh, MY dikurangi NX per N itu sama dengan, ya tinggal ini turunannya tadi kan ini dikurangi ini per N itu di depan dy itu X, jadi 1 per X teman dengan hingga faktor integrasinya itu mu, saya misalkan mu di sini, kalau tadi kan F, saya misalkan mu sama dengan E pangkat integral dari fx, integral dari ini per x ini, maka hasilnya ada ini, integral dari per x dx itu adalah ln x. Nah ini bentuk ini menggunakan sifat logaritma, hasilnya adalah ini x. Sehingga dengan mengalihkan ini ke persamaan diferensial yang tak eksak ini menghasilkan persamaan diferensial eksak yang baru. Karena ini persamaan diferensial eksak, maka penyelesaiannya menggunakan persamaan diferensial eksak yang telah kalian pelajari pertemuan lalu. Nah, kita cari mu nya dulu. Mu itu integral dari ini ditambah fungsi pi dalam variabel y, itu sama dengan ini diintegralkan dapat ini, tinggal kita cari fungsi pi nya. Oke. Di sampai mana tadi, mohon maaf ada gangguan sedikit tadi. Kita cari untuk fungsi pi nya ya, dengan cara ini kita cari nx nya sama dengan u ini diturunkan terhadap y, ini turunkan terhadap y seperti ini. Karena ini belum diketahui maka turunannya adalah ditulis seperti ini ya. Nah, turunan dari fungsi pi dalam variabel y itu sama dengan 0 ya, karena n nya itu kan turunan dari ini harus sama dengan n nya tadi kan x pangkat 2, sementara turunannya ini hasilnya adalah ini dari si persamaan ini kan x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2, harus ditambah 0 agar supaya ini x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 seperti ini. Sedemikian hingga pi nya itu sama dengan integral dari pi aksen itu terhadap y, jadi sama dengan integral 0 sama dengan c ya. Persamaan penyelesaian umumnya yaitu ya tinggal memasukkan fungsi pi ini ke dalam ini, mengganti c itu ke sini. Nah, jadi bentuknya seperti ini, atau bisa juga ini ditulis c besar ini nilainya negatif karena ini dipindah ya, negatif c kecil seperti itu. Oke, sekarang ini ada latihan soal, kalian kerjakan. Apabila ada yang masih kesulitan bisa kalian tanyakan kepada saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.